Selamat pagi, Bu. Iya, pagi, Mbak. Perkenalkan, saya Winda Astika Mutiara. Saya mahasiswi dari Stikes Bamada Slawi. Kalau boleh saya tahu dengan Ibu siapa, Bu? Saya Ibu Ani. Baik, Ibu Ani. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi tentang pendidikan nutrisi pada anak, yang dimana saya mendengar keluhan bahwa anak-anak susah makan ya, Bu. Iya, Mbak. Ya, di usia sekolah suka jajan sembarangan, kemudian susah buat makan ya, Bu. Mungkin saya akan sesi tanya jawab, diskusi sama Ibu. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh langsung tanya pada saya ya, Bu. Iya, Mbak. Kurang lebih nanti waktunya 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Sekarang kita mulai ya, Bu. Iya, Mbak. Yang pertama yaitu pendidikan kesehatan nutrisi pada anak. Sebelum saya lanjut, apa itu nutrisi, Bu? Nutrisi itu seperti makanan tambahan ya, Mbak? Iya, yang mengandung gizi ya tentunya ya, Bu. Jadi nutrisi itu suatu makanan yang dimana mengandung gizi yang seimbang, kemudian diproses sehingga menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi lebih ke sumber energi ya, Bu. Iya. Selanjutnya, Ibu tahu nggak makanan yang bernutrisi, bergizi itu seperti apa? Itu makanan yang mengandung vitamin dan protein ya, Bu? Iya benar, Bu. Jadi macam-macam nutrisi itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral ya, Bu. Selanjutnya ada manfaat nutrisi seperti yang tadi saya bilang, kan diproses untuk dijadikan energi di tubuh. Makanan yang masuk yang bernutrisi lalu diproses di tubuh. Jadi yang pertama itu sebagai sumber energi, kemudian membantu pertumbuhan tubuh, kemudian sebagai antibodi. Istilahnya kalau orang doyan makan itu masih doyan makan ya, Bu, berarti dia sehat. Kalau orang sakit kan pasti harus banyak makan ya, Bu ya. Iya. Kemudian contoh sumber nutrisi yang pertama tadi karbohidrat, yaitu bisa berupa nasi, umbi-umbian, roti, sereal, oatmeal. Jadi misalkan anak nggak suka nasi atau bosan sama nasi, itu bisa diganti dengan kentang, umbi-umbian. Jadi nggak perlu khawatir, kita bisa memodifikasi bagaimana makanan itu bernutrisi dan bergizi ya, Bu. Iya, Mbak. Kemudian protein. Protein itu ada dua, protein yang hewani dan nabati. Protein hewani itu yang dihasilkan dari hewan, contohnya telur, daging, susu. Kalau nabati itu tahu, tempe, itu semacam, kan kalau tahu tempe itu kan kedelai ya, Bu. Iya. Ya, kemudian lemak. Lemak itu dari mana sih, Bu? Dihasilkan dari keju, Mbak. Iya, Bu, lemak bisa dihasilkan dari keju, butter, mentega, kemudian susu ya, Bu. Selanjutnya ada mineral. Mineral itu banyak mengandung dari air putih, sayur-sayuran hijau segar, terus ada juga kacang almond. Lalu vitamin. Vitamin ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kalau vitamin A itu dari wortel, B kedelai, vitamin C jeruk, vitamin D susu, telur, kemudian vitamin E, vitamin K sayuran hijau. Lalu pemberian nutrisi pada anak, untuk anak usia 0-6 bulan hanya diberikan ASI eksklusif. Jangan diberikan makanan tambahan ya, Bu. Hanya ASI saja. Biasanya 2 jam sekali. Misalkan anaknya tidur, kita bangunkan. Bagaimana caranya agar ASI itu bisa masuk setiap 2 jam sekali ya, Bu. Kemudian untuk anak usia 6-12 bulan seperti bubur susu atau nasi tim, seperti itu ya, Bu. Iya, Mbak. Pasti Ibu sudah pernah mencoba ya, karena Ibu pernah mengalami yang anak usia 6-12 bulan. Iya, Mbak. Jadi selanjutnya usia 1-3 tahun itu bubur ayam plus jus alpukat. Jadi jangan banyak air ya, Bu.
Jangan banyak gula juga. Kalau ada gulanya sama aja bohong. Kan nutrisi akan hilang diganti dengan gula. Selanjutnya untuk usia 3-5 tahun boleh nasi yang teksturnya halus ya Bu, seperti sup ayam, tahu, tempe, pisang. Nah ini sudah memodifikasi 4 sehat 5 sempurna ya Bu. Ada buahnya juga, karbohidrat, sayur, kemudian lemak. Untuk macam-macam masalah kebutuhan nutrisi yang pertama, ada kekurangan nutrisi atau biasanya kita sebut gizi buruk. Ada kelebihan nutrisi atau obesitas, tidak nafsu makan. Nah ini pintar-pintar sebagai ibu memodifikasi. Misal anak tidak suka sayur, nah sayurnya bisa dibikin nugget, seperti itu ya Bu. Hal-hal yang perlu diperhatikan si anak itu seperti jangan makan pedas, karena lambungnya kan belum seperti orang dewasa ya Bu. Kemudian bisa sakit perut, diare, apalagi kalau makanannya tidak bersih. Kemudian jangan terlalu makan yang manis karena bisa menyebabkan sakit gigi. Dan mulai sekarang makan dengan yang gizi seimbang ya Bu. Tadi kan Ibu sudah mengetahui bagaimana nutrisi, kebutuhan apa saja. Ya, sudah. Sekarang sudah selesai ya Bu. Apa ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Terima kasih Bu. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu dan sharing-sharing lagi ya Bu. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa menghubungi saya khusus pada nutrisi anak ya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, sama-sama. Saya permisi. Ya. Selamat pagi. Pagi.